Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sesi yang sudah Tuhan pimpin sampai sekarang. Kami berdoa untuk selanjutnya, kiranya Tuhan mencelikkan mata rohani dan memberikan keausan kepada kami di dalam hati kami. Karena Engkau berkata, berbahagialah barang siapa yang aus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipenuhkan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami kerinduan untuk mengerti firman, sehingga kami boleh mentaklukkan pikiran kami di bawah pimpinan Tuhan. Karena Engkau yang telah menciptakan logika, menciptakan otak, menciptakan pikiran kami untuk takluk kepada kebenaran. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci kita melihat ada satu cara, yaitu progressive revelation. Allah mengwahyukan diri dengan metode progresif, sehingga daripada samar-samar menjadi makin jelas, daripada yang kurang teliti akhirnya menjadi sangat complicated. Kita boleh mengerti secara jelas segala pimpinan melalui Roh Kudus yang mengwahyukan kebenaran itu kepada kita. Manusia yang dicipta oleh Tuhan adalah dicipta menurut peta teladan Allah sendiri. Maka Allah itu adalah kebenaran. Maka manusia dicipta dengan kapasitas dan kemungkinan mempunyai pengertian secara akal budi. Manusia yang dicipta dengan mempunyai rasio, sebuah fungsi untuk mengerti kebenaran. Jadi Allah mencipta satu-satunya makhluk yang menurut peta teladan dari Tuhan Allah sendiri. Itu sebab kebenaran yang adalah berada pada diri Allah dan adanya hakikat daripada Allah itu sendiri hanya mungkin dimengerti oleh satu makhluk yang mempunyai kemungkinan mengerti kebenaran. Tidak ada makhluk yang lain yang diberikan kapasitas seperti ini. Tidak ada binatang lain yang mempunyai kemungkinan mengerti kebenaran. Karena Allah Sang Pencipta telah memberikan kepada kita peta teladan Dia sendiri di dalam diri kita. Waktu Allah mengatakan, mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita sendiri. Di situ Dia memakai istilah kita. Dan kita ini adalah bersifat majemuk. Jikalau Allah mengatakan mari kita, berarti dirinya Allah bukan yang tunggal secara sendiri, tapi adalah sesuatu yang bersifat majemuk di dalam dirinya pribadi Allah itu sendiri. Itu sebab kalau kita mengatakan inilah satu bahasa yang dipakai di Timur Tengah untuk menyatakan kebesaran, keagungan yang bersifat ilahi itu tidak bisa dipanggil atau dimengerti dengan ada istilah tunggal. Harus majemuk. Karena tunggal tidak cukup menyatakan keagungan, kebesaran, kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Ini disebut majestic plural. Tapi saudara-saudara, dari seluruh kitab suci kita melihat bukan begitu. Karena dalam kitab suci dengan jelas memakai pribadi lebih satu, sehingga kita mengerti Tuhan Allah bukan begitu gampang. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan baptiskan mereka dengan nama, bukan nama-nama, dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baptize them in the name singular of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di sini ketiga yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditambah dengan the Ho. Yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan adalah sesuatu the Ho di depannya. Ini berarti itu ada pribadi. Jadi bukan hanya sebagian saja. Bukan dari nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa sebagian, Anak sebagian, Roh Kudus sebagian. Tiga bagian membentuk satu
keutuhan daripada pribadi yang tunggal itu. Tadi adalah dari nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus, masing-masing ada pribadinya sendiri. Maka ada the di depan, membuktikan bukan bagian. Dengan demikian 3 pribadi, tetapi bukan 3 nama. 3 pribadi, namun hanya 1 nama. Dengan demikian Allah Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Nah, ini keajaiban yang tidak gampang dimengerti oleh logika. Karena logika dicipta, maka logika itu sendiri adalah ciptaan. Ciptaan tidak sama dengan yang mencipta. Ini adalah sesuatu keharusan yang berada, yaitu perbedaan secara kualitatif. The qualitative difference between the creator and the creature is an absolute necessity. Satu keharusan ada di antara yang dicipta dan yang mencipta. Karena yang mencipta itu jauh lebih besar dari yang dicipta. Yang mencipta adalah lebih kekal dari yang dicipta. Yang mencipta itu adalah lebih sempurna yang dicipta. Sehingga jangan, tidak boleh membandingkan yang dicipta dipersamakan dengan yang mencipta. Yang dicipta itu adalah yang dicipta. Keberadaan yang dicipta berada karena yang mencipta menginginkan di luar keberadaan dia ada keberadaan yang dikerjakan oleh dia. Sehingga Allah telah menetapkan satu dikrit di mana dia ingin sesuatu yang ada di luar keberadaan dia itu mempunyai kemiripan dengan dia. Sehingga mempunyai kemiripan itu hak yang paling besar, tapi tidak mempunyai persamaan. Similarity is not identity. Jadi manusia boleh mirip Tuhan, manusia bukan Tuhan. Manusia bagaimana mirip dengan Tuhan, tetap adalah yang dicipta oleh Tuhan. Dan yang dicipta oleh Tuhan tidak bisa sama dengan yang mencipta. Karena yang mencipta itu Tuhan. Maka Tuhan berkata, di luar saya tidak ada Tuhan. Itulah sebab Allah itu Esa. Di luar saya tidak ada Tuhan. Sehingga barang siapa mempersamakan yang dicipta dengan yang mencipta, ini adalah penghujatan, ini adalah pelanggaran, ini adalah perusakan daripada ordo cipta Tuhan Allah itu sendiri. Allah mencipta, Allah bukan yang dicipta. Manusia dicipta oleh Allah, itu semua manusia bukan Allah. Allah mengatakan, I am God, I am the only God. Besides me there is no God. Maka tidak ada yang dicipta boleh dipersamakan dengan yang mencipta. Ini perbedaan kualitatif, bukan perbedaan kuantitatif. Perbedaan kuantitatif, misalnya saya manusia, engkau manusia, engkau lebih besar dari saya. Saya adalah manusia, tapi manusia lebih kecil dari engkau. Yang sama-sama adalah manusia, besar kecil ini adalah kuantitatif. Tetapi saya adalah manusia, engkau adalah manusia, ini adalah sama kualitatif, beda kuantitatif. Jikalau sesuatunya adalah manusia, yang lain adalah kuda. Yang kuda mungkin lebih besar dari manusia, yang manusia lebih kecil daripada kuda. Ini perbedaan kuantitatif sekaligus perbedaan kualitatif. Karena kuda bukan manusia, manusia bukan kuda. Waktu kita membandingkan manusia dengan Tuhan Allah, ada perbedaan kuantitatif, tapi tidak ada persamaan daripada kualitatif. Kita harus melihat ada perbedaan kualitatif. Baru Allah itu adalah Allah. Makhluk yang dicipta Allah adalah ciptaan dari Tuhan Allah. Maka itu Tuhan memberikan berkat, memberikan hak paling besar kepada manusia. Mereka
akan milik dengan kita. Allah menyebut diri kita, itu menyebut diri sebagai kita, membuktikan dia adalah Allah tunggal yang di dalamnya mempunyai kemajemukan. Itu sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbicara satu dengan lain di dalam keutuhan, di dalam ketunggalan sifat esanya ilahi itu. Dan engkau mengatakan di dalam sifat esa ilahi ada 3 pribadi. Ini artinya apa? Ini adalah sesuatu kemungkinan berkomunikasi sehingga juga menjadi dasar dan berkemungkinan manusia dan manusia berkomunikasi. Saudara-saudara sekalian, Allah yang esa adalah Allah yang terbentuk dari 3 pribadi yang berbeda-beda. Sehingga Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai pribadi masing-masing. Tapi Allah Bapa bersubstansi ilahi, Allah Anak bersubstansi ilahi, Allah Roh Kudus bersubstansi ilahi. Sehingga 3 pribadi mempunyai satu substansi yang sama, yaitu substansi ilahi yang menjadikan esanya Tritunggal itu menjadi mungkin. Saudara-saudara, waktu kita mendengar begini, kita makin merasa kacau karena otak kita tidak bisa mengerti. Yang disebut satu itu mengapa 3? Yang disebut 3 itu mengapa 1? Sehingga kita mesti mengerti terlebih dahulu keadaan 1 dan 3 menjadi sesuatu entitas sendiri. Ini bagaimana kita boleh memahaminya. Saudara-saudara sekalian, Allah itu esa adanya, dari kekal sampai kekal. Semua ikut saya. Allah itu esa adanya, dari kekal sampai kekal. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah itu esa semua. Setelah Allah menciptakan sesuatu, Allah tetap esa semua. Tidak bisa karena banyak yang dicipta, dia berhenti menjadi esa dan dia menjadi salah satu di antara segala sesuatu yang dicipta. Berbarengan berada dengan mereka, kehilangan keesaannya. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu esa. Setelah Allah menciptakan sesuatu, Allah itu esa. Segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada karena kehendak dikrit Allah mau mencipta. The planning of God to create, cause everything created by Him exist after the action of creation of God. Dan keberadaan semua di luar Allah tidak mengganggu keesaan Allah, karena Dia adalah esa dari kekal sampai kekal. Segala keberadaan itu adalah keberadaan yang dihasilkan oleh Dia melalui kemauan mencipta dan kemauan yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Sehingga yang tidak ada menjadi ada itu semua adalah makhluk, semua adalah materi, semua adalah yang dicipta oleh Allah. Saudara, pikiran ikut semua kalimat ini sampai menjadi satu kerangka yang jernih, mengerti perbedaan semua ini. Karena orang yang tidak mengerti semua kalimat ini, mereka jatuh ke dalam panteisme, lalu mempersamakan Allah dengan benda, mempersamakan Allah dengan makhluk, mempersamakan Sang Pencipta dengan yang dicipta, campur baur tidak karuan. Karena Allah itu esa dari kekal sampai kekal. Kekal sampai kekal, sesuatu keutuhan yang berada bersama dengan Allah. Karena Allah tidak perlu permulaan dan Allah tidak ada akhir. Sehingga Allah yang kekal itu tidak dimulai oleh siapa,
tidak dimulai oleh ciptaan dan tidak diakhiri oleh berhentinya keberadaan. Allah yang kekal adalah incontingent. Allah yang kekal adalah Allah yang selalu berada. Allah yang kekal adalah Allah yang tidak perlu ada sesuatu yang lain di belakang dia atau di atas dia atau di luar dia yang mengakibatkan dia menjadi berada. Karena itu tidak ada yang berada dari kekal-kekal, hanya satu, yaitu Allah. Allah yang dari kekal sampai kekal berada, tidak tergantung kepada yang lain. Our God is self-sufficient God. Our God is a self-existing God. Our God is self-eternal God. Our God is self-immortal God. Our God exists in Himself forever and ever, without beginning and without ending. Allah yang tidak percaya, yang mengwahyukan diri kepada kita, adalah Allah yang menyukupi diri, menyempurnakan di dalam diri, sempurna pada diri, dari kekal sampai kekal. Tidak perlu ada unsur lain yang menghasilkan keberadaan dia. Tidak perlu ada yang lain yang menyukupi maintain keberadaan dia. Tidak perlu ada unsur lain yang bikin dia ditunjang dan ditopang untuk terus berada. Tidak perlu ada yang lain yang bikin dia hidup untuk selama-lamanya. Dia hidup pada diri. Dia cukup pada diri. Dia kekal pada diri. Dia tidak rusak pada diri. Dan dia berada pada diri dari kekal sampai kekal. Allah yang Esa adalah Allah yang kekal. Tidak perlu permulaan, tidak perlu akhir, maka kekekalan ada pada dia. Bukan dia mempergantungkan sesuatu kekekalan sehingga dia berada di dalam kekekalan. Karena kekekalan ada pada dia dan dia adalah yang kekal. Itu baru Allah. Semua yang kontingent bukan demikian. Yang kontingent perlu permulaan, yang kontingent perlu akhir. Sebelum dicipta, yang kontingent tidak ada. Setelah dunia kiamat, yang kontingent mungkin berhenti. Tetapi Allah menciptakan dua macam. Pertama, diciptakan untuk sementara, dan akhirnya dari tidak ada menjadi ada, dan dari ada menjadi tidak ada. Misalnya semua makhluk-makhluk dan semua benda-benda mungkin tidak ada untuk selama-lamanya. Sebelum ada, Allah yang merencanakan supaya dia berada. Setelah tidak berada, Allah yang menutup kemungkinan dia berada. Jadi yang memulai segala keberadaan adalah Allah. Yang mengakhiri segala keadaan adalah Allah. Allah mengatakan iya, maka iya. Allah mengatakan tegak, baru berada sesuatu yang tegak. Allah mengatakan berada, baru berada. Itulah yang dipercayai oleh Abraham. Allah yang dari tidak ada menjadikan yang ada. Kalimat ini besarnya hampir tidak ada di dalam agama apapun kecuali kitab suci. Jikalau di dalam agama lain ada konsep seperti itu, dari kitab suci. Saudara-saudara, the only source, the only valid and the only trustworthy source is the Bible, yang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Jika Allah tidak mewahyukan, tidak ada orang mengetahui siapa dia. Jika Allah tidak mau mewahyukan, tidak ada orang mempunyai keinginan, mempunyai kapasitas apa yang dicipta mungkin mencapai kepada pengertian siapa itu Allah. Itu sebab Allah, dia mengatakan dia yang mencipta. Maka konsep cipta berarti dari tidak ada melalui kuasa dan kehendak Allah menjadi ada. Creatio ex nihilo, create out from nothingness, dari tidak ada menjadi ada. Ini kehendak Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan aku mau mencipta, maka dia satu-satunya yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Artinya sebelum berada, tak pernah ada, tak mungkin ada.
dan tidak ada pada dirinya. Tapi karena ada yang berada di dirinya Allah, mengharapkan, menginginkan, merencanakan, menetapkan ada ciptaan, maka dari situ kita melihat ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada melalui penciptaan Tuhan. Because of the creation of God, so everything come into exist, come into being, because God is the source of the being. He is the foundation for all other beings created by Him, and He is the self-existing, eternal, immortal being alone. Dia sendiri ada yang berada pada diri. Dia sendiri ada berada yang kekal. Lalu dia menetapkan, mencipta. Kalau Allah tidak merencana, kalau Allah tidak menetapkan dengan sovereignty atau dengan kedaulatan mencipta, maka tidak ada sesuatu yang ada. Nothing exists. Nothing come into being if God didn't create, didn't want to have everything exist outside of Him. Di luar diri Allah. Lalu dia mencipta segala sesuatu yang dicipta, dan segala yang sesuatu yang dicipta dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya ciptaan. Saudara-saudara, konsep ciptaan tidak ada pada agama lain kecuali mulai dari kitab suci. Dan ini adalah salah satu di antara 5 kontribusi yang terbesar agama Yahudi kepada seluruh dunia. Ini adalah salah satu konsep yang paling besar yang mempengaruhi seluruh dunia, sehingga kita mempunyai pengertian dan kita menerima konsep yang diwahyukan oleh Tuhan Allah bahwa kita dicipta. Abraham adalah bapa semua orang yang beriman, dan Abraham beriman kepada siapa? Dia beriman kepada Allah yang membangkitkan orang dari kematian, yang menjadikan ada daripada ketidakada. He create from nothingness, become beings, become existing, and He resurrected people from death. Abraham mempunyai iman yang garis besar, 2 hal yang agung. Dia percaya Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Dia menjadikan orang yang hidup melalui orang yang sudah mati. Jadi Allah adalah Allah pencipta. Allah adalah pemberi hidup. Kedua konsep ini adalah konsep yang paling penting, paling dasar dari Abraham. Sedangkan Abraham belum pernah baca kitab suci. Zaman Abraham belum ada Injil Matius, belum ada Korintus, belum ada Kejadian, belum ada Ulangan, belum ada satu huruf dari kitab suci yang kita miliki ini. Tapi dia beriman. Sedangkan sekarang banyak orang yang katanya beragama, berkitab suci, dan perkataan-perkataan Tuhan yang diwahyu, dicetak atau dibikin oleh manusia, tapi mereka imannya bobrok, imannya rusak, dan imannya menakutkan. Saudara-saudara, mengapa Abraham beriman? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Yang Tuhan katakan satu kalimat, dia terima satu kalimat. Yang Tuhan bicarakan satu kalimat, dia percaya satu kalimat. Every sentence spoken out from the mouth of God, Abraham believed in it, and Abraham trust to Him. Saudara-saudara, Abraham mempercayakan diri seluruhnya kepada Allah, dan Abraham terima setiap kalimat yang keluar dari Tuhan Allah. Dari manakah kita mengetahui Abraham percaya Allah yang mencipta? Karena Allah berkata kepada dia, umur 99, jadilah orang yang sempurna di hadapanku. Akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Karena aku Allah yang limpah, aku Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan segala suplai kepada engkau. Engkau harus menjadi orang sempurna di hadapan aku. Hari ini saya tidak membahas kalimat itu dan memperdalam artinya. Tetapi 1 tahun kemudian Abraham menjadi ayah. Setelah tunggu 100 tahun, dia mendapat anak dari istri sah, bukan dari istri yang lain. Saudara-saudara, orang boleh mentebatkan
Abraham selain ada Ishak, juga ada Ismail. Tetapi Ismail bukan daripada istri yang sah. Itu sebab Alkitab mengatakan hanya dari Sarah itu anakmu yang saya akui. Saudara-saudara, Abraham mempunyai anak yang lain banyak, tetapi yang sah dari Sarah hanya satu yang esa, yaitu Ishak. Dan Tuhan berkata kepada dia, serahkan Ishak kepadaku. Inilah Ishak diberikan waktu Sarah sudah umur 89, Abraham umur 99. Dari tidak ada menjadi ada, karena Abraham mendapatkan pengertian begitu cara Allah bekerja. Orang yang sudah umur 99 tidak mungkin dia melakukan hubungan seks dengan istri lagi, karena dia sudah impotensi, dia sudah tua, tidak ada kemungkinan. Sedangkan istrinya umur 89 sudah berhenti haid, sudah berpuluh-puluh tahun dalam keadaan tidak ada, tidak mungkin impotensi, tak mungkin mengandung. Tuhan mengatakan, aku Allah yang Maha Kuasa. Tahun depan, hari ini, engkau akan mendapatkan seorang anak, dan anak itu adalah anakmu yang kuberikan kepadamu, sah engkau dengan istrimu yang resmi. Saudara-saudara, dan Abraham mendengar kalimat ini, dia langsung percaya. Kalimat dari Tuhan dianggap tidak bohong, kalimat dari Tuhan dianggap tidak curang, kalimat dari Tuhan bukan sesuatu salah mengerti, adalah salah pengertian, sehingga Allah bicara sesuatu yang dia tidak bertanggung jawab. Yang dikatakan oleh Tuhan adalah pasti, adalah akurat, adalah dijamin akan terjadi. Karena Allah itu Allah yang hidup, Allah yang berada, dan Allah yang mengakibatkan segala yang tadinya tidak berada menjadi ada. Sehingga 1 tahun kemudian Ishak lahir. Pada permulaan Sarah ketawa, karena dia tahu tidak mungkin. Dia tahu dia sudah berhenti haid, dia berhenti mengetahui Abraham sudah tua, tak ada kemungkinan. Tapi Tuhan adalah yang menjadikan ada dari tidak ada. Tuhan adalah yang menjadikan mungkin dari tidak mungkin, karena dia pencipta. Maka Abraham percaya, you are creator, you create. Engkau sang pencipta, engkau mencipta, berarti dari tidak ada menjadi ada, karena tindakan, kehendak, dan kuasamu sendiri. Because of your action, because of your sovereignty, because of your willingness, because of your will, your decree to create. Allah mau mencipta, dan Allah bertindak mencipta, maka ciptaan menjadi. Yang dipercaya oleh Abraham adalah Allah yang mencipta. Dan kedua, yang dia percaya adalah Allah yang bangkitkan orang mati menjadi hidup. Sebelum Abraham, tidak ada orang yang mati menjadi hidup. Tidak pernah terjadi orang mati hidup kembali. Meskipun zaman Abraham, dia pernah ke Mesir, dan di dalam mitos Mesir pernah ada konsep kebangkitan, tapi itu nothing to do with the human real world. Dunia manusia yang real, tidak pernah ada orang yang mati menjadi hidup. Di dalam mitos daripada Mesir, ada satu dewa yang dia dulunya pernah dianiaya, lalu dia dibunuh. Sesudah dia bangkit pula, membalas dendam untuk merebut kembali kuasa. Dan itu adalah konsep kebangkitan di dalam mitos, tapi bukan di dalam dunia real. Dan Adam pergi ke Mesir. Apakah pernah dengar mitos itu? Agama Mesir ada agama kafir. Dewa-dewa Mesir ada dewa-dewa yang bukan manusia dan bukan bersifat ilahi. Mereka adalah produksi dari imajinasi manusia yang dicipta oleh Allah yang menciptakan imajinasi. Saudara-saudara, pada Abraham pulang, apakah dia mengadopsi konsep seperti ini? Alkitab tidak tulis.
Tapi pada waktu Tuhan mengatakan Abraham, berikan anakmu yang tunggal, Ishak, yang kau kasih kepadaku. Waktu itu Abraham tahu yang dituntut oleh Tuhan harus mati, harus dipersembahkan, disembelih anak tunggal itu. Orang mengatakan Kristen salah, kitab Kristen salah, karena kitab Kristen mengatakan Ishak adalah anak tunggal dari Abraham. Sedangkan 13 tahun sebelum adanya Ishak, jangan lupa sudah ada Ismail. Sehingga Ishak belum pernah menjadi anak tunggal. Dan Ishak juga bukan anak sulung. Karena sebelum adanya Ishak, 13 tahun sebelumnya sudah ada anak Ismail. Akhirnya kita mengetahui seluruh kitab suci dari awal sampai akhir bertanggung jawab. Allah berkata, yang kau lahirkan hanya Ishak yang boleh disebut sebagai anakmu yang sah dari istrimu yang sah. Hagar bukan istri yang sah. Anaknya tidak anak janji, itu anak kedagingan, anak nafsu, anak hubungan seks di luar pernikahan. Allah tidak mengakui. Saudara-saudara, sehingga kita harus ketat mengerti firman Tuhan dan tidak sembarangan dengar kalimat-kalimat yang seperti benar tetapi sebenarnya tidak benar. Saudara-saudara, waktu Abraham harus mempersembahkan, berarti dia harus menyembelih Ishak, anak dia yang dia miliki satu-satunya dari Sarah. Saya boleh membayangkan malam itu dia mendengarkan suara Tuhan. Besok pagi-pagi dia bangun. Dia tidak mau panggil Sarah. Dia tidak membangunkan Sarah, karena dia kira-kira mengetahui istrinya tidak akan setuju dia membunuh anaknya. Dua sebab. Karena melahirkan adalah perempuan. Enak aja saya lahirkan kau bunuh. Kurang ajar kamu. Kau anggap saya siapa? Aku istrimu yang mengandung 9 bulan. Waktu saya mengandung berat-berat, engkau loncat-loncat. Karena engkau tidak menanggung, engkau tidak hamil. Sekarang dia sudah saya pelihara sebesar, engkau sembelih dia. Kiranya kehendak Tuhan. Itu versimu. Saya tidak peduli. Wanita lebih praktis. Wanita tidak banyak bicara teori, bicara untung ruginya dia sendiri. Maafkan ya wanita ya. Kecuali wanita yang betul-betul mengetahui kehendak Tuhan, mengesampingkan untung rugi sendiri, mempentingkan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Saudara-saudara, maka Abraham pikir-pikir, tidak usah rundingan. Percuma. Kalau diskusi sama dia keker habis, sudah keker, menjadi cerai. Bukan saja demikian, anak tak bisa dipersembahkan. Kehendak Tuhan menjadi gagal. Lebih baik jangan rundingan sama nyonya. Saudara-saudara ikut saya. Lebih baik. Wah, ada berani nyonyamu di sebelah ya. Lebih baik jangan rundingan sama nyonya. Kalau menyangkut untung ruginya keluarga, khususnya wanita. Saudara-saudara. Tetapi saya harus mengutamakan siapa? Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan nyonya? Di dalam seluruh kitab suci sampai pada wahyu progresif tiba sampai mulut Yesus Kristus. Barang siapa yang mencintai istri lebih dari bercinta saya, tidak layak menjadi muridku. Barang siapa yang menjadi suami lebih cinta daripada saya, tidak layak menjadi muridku. Barang siapa mencintai papa mama atau anak-anaknya lebih daripada mencintai saya, tidak layak bagi muridku. Oh, kalimatnya begitu kejam, kalimatnya begitu ketat, kalimatnya begitu sulit dijangkau. Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen? Tapi saudara-saudara, pada saat-saat tertentu ujian itu tiba, khususnya kepada orang yang mau dipakai Tuhan besar-besaran. Engkau harus pilih. Mau Tuhan atau mau anak? Mau Tuhan atau menyonya? Mau Tuhan atau mau papa mama? Mau Tuhan atau mau anak-anak? Mau Tuhan atau mau diri sendiri? Begitu banyak orang mengatakan saya ikut Tuhan. Omong kosong. Tuhan yang diikuti adalah dia sendiri. Engkau mengikuti nafsumu, engkau mengikuti kemauanmu,
engkau mengikuti mimpimu, engkau mengikuti serakamu, lalu engkau memperalat Tuhan, kelihatan berdoa sama dia, padahal engkau memperalat Tuhan untuk mencapai apa yang kau inginkan di dalam birahimu sendiri. Itu bukan murid Tuhan yang sejati, bukan pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Abraham bukan demikian. Abraham mengetahui sekarang sudah diberi anak, dan Tuhan mau anak ini, yang memberi Tuhan, yang mau juga Tuhan. Siapa saya? Saya hanya dipercayakan sementara mempunyai anak. Kalau Tuhan mau anak ini diambil, saya harus taat kepada dia. Jadi dia tidak runding nama istri. Dia langsung bangunkan Ishak, bawa tali, bawa kayu, bawa api, lalu naik gunung. Ada apa Pak? Pagi-pagi bangunkan saya, karena saya mau menyembelih engkau. Wah, cilaka. Pasti dia berontak lari dulu. Karena saya bawa engkau ke gunung, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ishak yang baru bangun, matanya masih sebab, oh iya Pak, aku anak baik nurut. Sudah sampai gunung, bangunnya sudah tuntas. Sudah tuntas bangun. Jadi mau memberi persembahan kepada Tuhan. Iya. Ya Pak? Iya. Lalu kayu sudah ada, tali sudah ada, api sudah ada, pisau sudah ada. Kambingnya mana? Domba yang disembelih mana? Oh, Abraham bijaksana mengatakan, di atas bukit ada persiapan dari Tuhan. Orang pakai logika mau dengar, siapa apa? Mendadak kambing keluar. Ini angin menjadi kambing. Pak, jangan menipu saya. Mau apa lu? Bawa saya ke gunung. Mau apa? Mana kambingnya? Ayo kita pulang yuk. Tidak usah pulang. Sekali mengikut Tuhan tidak boleh mundur. Maju terus, pandang mundur. Tapi maju ke situ tak ada domba, bagaimana? Diam, taat saja. Wah, jadi Abraham susah. Menjadi kepala keluarga Kristen, menjadi kepala keluarga yang takut kepada Tuhan, susah. Nah percaya coba, nanti Ishakmu ngomong sama kamu, engkau kapok sendiri. Jalan terus sampai di atas. Saudara-saudara, Ibrani satu-satunya penulis yang mengatakan kenapa Abraham berani membunuh anaknya. Satu-satunya di dalam seluruh kitab suci yang berani menulis mengapa Abraham berani membunuh anaknya. Karena Abraham percaya dibunuh pun nanti bangkit lagi. Ini kepercayaan luar biasa. Ini belum ada pengalaman. Belum pernah ada orang hidup daripada mati bangkit lagi. Di dalam sejarah tidak ada teladan, tidak ada contoh. Kita biasa percaya sesuatu karena orang-orang semua pikir begitu kan. Kita kadang-kadang kita menerima karena di dalam sejarah kan kita selalu faktanya begitu kan. Begitu kan itu karena begitu. Tapi tak pernah ada begitu. Begini pun tak ada. Orang mati bagi pula tak pernah. Jadi Abraham berdasarkan apa? Ini iman luar biasa. Saya kadang-kadang pikir, why Abraham is called the father of the believers. Abraham bukan, dengar ya, Abraham bukan bapa iman. He is the father of faith. Abraham bapa orang-orang yang beriman. Bapa iman adalah Kristus. Dia menciptakan dan dia yang akan menyempurnakan iman. Menurut Ibrani pasal 12 ayat kedua. Kristus adalah yang mengadakan iman dari tidak ada, yang memimpin kepada kesempurnaan, menggenapi iman menjadi berkenan oleh Allah di hati manusia. Kristus, bukan Abraham. Maka Abraham bukan bapa iman, tapi Abraham hanyalah bapa orang-orang yang beriman. Amin. Ngerti ya, jangan kacau ya. Dengar baik-baik. Abraham bukan bapa iman. Dia adalah bapa semua orang beriman seperti dia. Dan dia beriman bukan berdasarkan kemauan sendiri, ambisi sendiri, inisiatif sendiri, atau pikiran sendiri. Dia beriman karena dia melihat cara Tuhan bicara dan kalimat-kalimat yang Tuhan bicarakan dan segala sesuatu tindakan yang Tuhan kerjakan betul
betul-betul menjadi dasar dia harus bersandar, harus percaya kepada Tuhan. Karena tidak mungkin dia hamil, dia tidak mungkin menghamilkan istrinya, tak mungkin dia mempunyai anak lagi. Istrinya sudah berpuluh-puluh tahun tidak haid, tidak mungkin. Akhirnya anak ini muncul. Kalau anak ini muncul, berarti dari tidak ada menjadi ada. Kalau begini, yang menjadikan Iskak ada siapa? Tuhan Allah. Tuhan selalu kelihatan sepertinya. Sekali lagi ya, Tuhan selalu kelihatan sepertinya apa? Ketinggalan. Jadi Tuhan tidak seperti yang lain. Yang tidak percaya Tuhan dapat anak sebanyak-banyaknya. Yang percaya Tuhan tunggu 5 tahun tidak dikasih anak. Yang tidak percaya Tuhan satu malam tidur sama siapapun langsung hamil. Yang berdoa mati-matian 10 tahun belum hamil. Tidak mengerti Tuhan pimpinan apa kamu. Tuhan seperti kelihatan sering seperti orang yang ketinggalan. Tetapi Tuhan begitu lambat di dalam waktu, rencananya tidak pernah gagal. Meskipun kuantitas tidak banyak, tapi kualitasnya dijamin oleh Tuhan. Abraham, engkau tidak seperti orang lain. Sebab beranak, engkau akan tunggu sampai 99 tahun. Sudah mengikut aku, sudah mentaati aku 24 tahun. Yang kupanggil engkau keluar daripada Ur, dari Mesopotamia. Engkau taat sampai umur 99 belum ada warisan, belum ada anak. Kau menyesal mengikut aku? No, I never regret to follow you, even though your will and your time is late. But I know, late but firm. Tuhan, engkau pelan tapi engkau stabil dan engkau tidak pernah salah. Abraham memupuk imannya, bukan sebenarnya aku percaya. Banyak orang pakai istilah iman natural mengganti iman daripada mendengarkan firman Tuhan. Percaya Tuhan, segala sakit pasti sembuh. Percaya tidak? Percaya. Saya mau tanya, dasar apa percaya? Karena ingin sembuh jadi percaya. Itu percaya secara inisiatif. Percaya secara ambisi mau sembuh. Percaya mau memperalat Tuhan. Engkau maha kuasa, maka engkau mesti menyembuhkan saya. Iman apa itu? Saudara-saudara, banyak orang memakai logika yang palsu kelihatan seperti benar untuk menipu orang beragama. Jadi banyak orang Kristen ditipu oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Aku beriman, rupamu beriman. Kau berhak apa beriman? Imanmu yang engkau bilang, aku percaya dia bisa sembuhkan saya. Itu iman yang tidak ada dasar. Itu iman kalau engkau ingin sembuh, yang memaksa-maksa diri iman. Setelah engkau beriman, katanya Tuhan bisa sembuhkan. Kalau dah sembuh, engkau mulai melecehkan Tuhan, menghujat Tuhan, menjadi kurang ajar. Iman itu iman yang palsu. Saudara Abraham bukan demikian. Abraham beriman kepada Tuhan. Aku beriman karena aku dengan puluhan tahun melihat cara engkau bekerja. Dengan berpuluh-puluh tahun aku memikirkan cara bekerja begitu lain. Engkau kelihatan lambat, engkau dileceh, engkau dihina, engkau difitnah oleh orang kafir. Tetapi aku yang takut padamu, aku teliti mengikuti cara engkau bekerja. Dan akhirnya saya membuktikan benar-benar engkau adalah Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Kalau waktu aku nikah 5 tahun kemudian masih muda sudah beranak, aku bersyukur kasih anak sama saya. Tapi anak itu dari apa? Dari ada menjadi ada. Saya masih muda, saya masih bisa hubungan seks. Saya sama istri masih subur. Itu mungkin tak beranak. Bukan saya. Semua orang begitu bukan? Tapi justru engkau tunggu, suruh saya menanti sampai umur 99. Tidak mungkin engkau masih memberikan aku anak. Aku percaya engkau yang dari tidak ada menjadi ada. Sekarang engkau berbicara, anakmu coba lihat langit. Aku lihat. Bisa engkau hitung bintang-bintang? Tidak bisa. Kenapa? Karena belum abad 21. Kenapa? Abad 21 polusi. Lihat bintang tak kelihatan, cuma lihat lampu jalan.
Tapi kalau engkau pergi ke pedalaman di Kalimantan, pedalaman yang di Papua, engkau pergi ke tempat di tengah-tengah lautan, samudera, ada pulau, malam engkau lihat bintang begitu banyak. Coba pakai keker, lihat ratusan juta bintang di atas. Saudara-saudara, orang Jakarta nggak tahu langit itu biru. Engkau bilang langit biru, ya enggak dong. Langit apa? Abu-abu. Coba lihat, waktu engkau lihat, engkau dikelabui oleh abu-abu. Makin abu-abu maka matamu kelabu. Saudara-saudara, engkau tidak pernah lihat langit biru kan? Kecuali 3 hari Jakarta semua mobil tidak boleh nyalakan mesinnya. Semua simpan di garasi. Hari pertama abu-abu tua menjadi abu-abu muda. Hari kedua abu-abu muda menjadi abu-abu biru. Hari ketiga abu-abu biru menjadi biru-biru abu. Hari keempat biru-biru abu menjadi biru-biru muda. Hari kelima biru-biru makin tua. Oh, langit begitu. Jadi dulu itu apa? Itu bukan langit, labu. Langit yang berabu. Itu bukan langit. Oh begitu. Engkau sudah lama dikelabui oleh abu. Engkau sudah ditipu oleh fenomena yang salah. Engkau tidak pernah melihat sesungguhnya. Abraham 4000 tahun yang lalu. Lihat angkasa. Wih, bintang begitu banyak. Abraham, banyak ya? Coba hitung. Tidak bisa Pak. Aku hitung sampai 30 sudah kacau lagi. Kita sampai 2000 semua hilang. Aku tidak bisa hitung lagi. Tidak bisa Pak. Bisa hitung langit berapa bintang? Tidak bisa Pak. Coba lihat ke pantai. Abraham jalan ke pantai. Coba hitung pasir. Berapa banyak pasir? Banyak Pak. Berapa ribu? Berapa juta? Berapa ribu juta? Berapa juta ribu? Berapa ribu juta ribu juta ribu? Berapa miliar Pak? Abraham sudah tahu ya langit banyak bintang? Iya. Sudah tahu ya di pantai banyak pasir? Iya. Saya janji anakmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Hah? Pak, jangan ngawur Pak, cuma satu, Iskak. Dan sampai kapan baru ada anak, saya juga tak tahu. Disuruh nikah tak mau. Dia bilang ini kurang cantik, itu hidung kurang mancung. Nah, ini matanya sipit, itu kepala terlalu besar. Ini terlalu gendut, itu kaki terlalu pendek. Nggak mau nikah terus. Kapan saya punya anak cucu banyak ini? Sekarang nggak mau nikah, besok nikah pun mungkin mandul. Bagaimana saya percaya kepada engkau? Tuhan bilang, pokoknya saya sudah ngomong, cucumu akan banyak seperti bintang di langit, cucumu seperti pasir di laut. Percaya tidak? Percaya. Sarah percaya tidak? Ya ikut-ikut suami lah. Percaya tidak percaya? Kok dia percaya? Memang dia apa aja percaya. Aduh, orang perempuan itu lebih pintar loh. Tidak sembarang percaya orang lain. Laki-laki percaya. Tuhan tidak kelihatan ngomong apa lu percaya. Ya sudahlah, aku jadi Abraham punya nyonya. Sekarang nama saya ganti jadi Nyoham. Nyonya Abraham jadi Nyoham. Jadi paham tak paham, pokoknya Nyoham. Ya, ikut kamu aja, percaya aja. Jadi Sarah ikut suami. Mendadak Tuhan mengatakan, anakmu yang tunggal sembelih untuk saya. Loh, sembelih? Kalau begini, kenapa dulu kasih saya? Sudah kasih barang sama orang, yang diambil kembali dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah kasih orang barang, jangan diambil kembali. Tuhan masa gini aja lu nggak ngerti sih? Dari kecil papa ngajar, kasih orang barang, nggak boleh ambil kembali. Buat dari kecil tahu ini gampang, sederhana. Etika kampung, etika rakyat, semua tahu. Tuhan engkau sudah kasih, ambil lagi, nggak sungkan lu. Engkau enak, hati nuraninya bisa terima, sudah kasih ambil lagi. Tuhan bilang, kasih anakmu kabarku, sembelih dia. Pada waktu ini bagi Sarah pasti tidak ngerti, tapi Abraham mengerti. Dia sudah janji besok keturunan dari anak ini, bukan dari yang lain. Karena dari Sarah baru anakmu.
Anakmu akan mempunyai cucu, banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Inilah firman-Ku. Aku sudah mengatakan perkataanku sampai selama-lamanya sah adanya. Oh Tuhan, I believe your word is valid, your word is true, your word will never change. Your word will read until forever and ever. Aku percaya perkataanmu itu pasti terjadi, will be accomplished. Tetapi kalau sekarang dibunuh, Tuhan, dah sayang, ini bibit satu, bukan hanya bibit unggul, bibit tunggal, bibit satu-satunya. Kalau disembelih, belum nikah, ya tunggu. Kalau tunggu, dia sudah dapat berapa anak, baru saya sembelih. Tidak bisa hari ini. Kalau hari ini saya sembelih, dari mana cucu? Katanya mesti dari istri yang sah. Abraham percaya, hari ini Tuhan yang suruh saya sembelih, saya taat saja. Dia akan menunjukkan sudah disembelih, nanti bangkit lagi. Ini kepercayaan Abraham. Karena kalimat firman Tuhan sudah menjanjikan, dia pegang teguh kalimat. Maka Abraham yang dia percaya adalah Allah yang membangkitkan orang mati menjadi bangkit, adalah menjadikan tidak ada menjadi ada. These two great word of God is God's greatness, God's planning. I believe in you, God. Aku percaya kepada Engkau, Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang membangkitkan yang sudah mati bangkit kembali. Tetapi saudara-saudara, di Roma pasal 4 ayat ke-18-19 dikatakan yang dipercayai oleh Abraham adalah Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup, yang menciptakan tidak menjadi ada. Dia mengatakan dengan urutan yang berbeda. Saya mau tanya saudara, semua jawab. Semua pikir ya. Tuhan mencipta dulu atau memberi hidup dulu? Jawab. Tuhan mencipta dulu atau memberi hidup dulu? Mencipta dulu kan, baru memberi hidup kan. Tetapi yang dipercaya oleh Abraham, Tuhan memberikan hidup dulu, lalu baru mencipta. Kenapa? Bukankah Abraham dari tidak ada menjadi ada, itu waktu dia umur 100. Waktu Abraham percaya meskipun Allah bisa membangkitkan yang dia sembelih, bukankah anak itu sudah belasan? Berarti dia sudah umur 100 lebih. Pasti yang dari tidak ada menjadi ada, itu lebih dahulu. Tetapi di dalam Roma diurutkan, diterbalikkan. Karena Abraham percaya Allah yang hidup, dari yang penting kehidupan dari Allah, regenerasi dari Allah, keselamatan dari Tuhan lebih penting daripada Allah mencipta segala sesuatu. Sekarang di dunia ada dua macam orang. Satu macam percaya Allah mencipta segala sesuatu, tapi tidak percaya Yesus menyelamatkan manusia. Yang percaya Allah pencipta, banyak agama lain percaya, tapi percaya Yesus menyelamatkan, banyak agama tidak percaya. Mana mungkin manusia menyelamatkan orang? Mana mungkin darah seorang manusia bisa mencuci dosa orang lain? Banyak agama percaya Allah pencipta, sedikit orang yang percaya Allah menebus, Allah menyelamatkan. Tapi Abraham 4000 tahun yang lalu, dia sudah membalikkan ini. The God who give life, who resurrecting people, is more important to believe the God who is only a creator. Saudara-saudara, iman kepercayaan Abraham lengkap sempurna, urutan isinya, kontennya semua beres. Maka Alkitab berjanji mengatakan dia adalah bapa orang yang beriman. Sekarang saya kembali kepada tema tadi. Allah itu esa adanya, dari kekal sampai kekal. Sebelum mencipta, dia esa, dia ada, dia kekal. Setelah mencipta, dia ada, dia esa, dia kekal. Jelas? Ikut saya. Allah esa adanya. Allah yang esa kekal adanya. Sebelum mencipta dia ada. Setelah cipta dia ada. Sebelum cipta dia esa. Sesudah cipta dia tetap esa.
yang dicipta beda kualitas, maka tidak mengganggu esanya. Sudah jelas konsep ini ya? Sudah jelas, baru mau saya masuk ke dalam bagian yang lain. Saya mau tanya, sebelum Allah mencipta, Dia adalah kasih. God is love. Tidak ada agama lain, tidak ada kitab suci agama apapun yang mengatakan Allah itu kasih adanya. Satu-satunya agama, satu-satunya kitab agama yang mengatakan Allah itu kasih adanya. Kitab apa? Kitab satu-satunya mengatakan Allah itu kasih adanya. Kitab apa? Kitab suci orang Kristen. Tidak ada agama lain bisa bandingkan. The only book in the Bible, the only book in the history, the only book among all the manuscript of the religions, all the Bible of all religion, only this Bible mengatakan God is love. Sekarang konsep tiga ini gabung. Allah Esa, Allah kekal, Allah kasih. Semua. Sebelum Dia cipta, semua dah ada. Lalu Allah Esa, tak ada yang lain. Dia adalah kekal dan Dia adalah kasih. Dia kasih siapa? Dia mengasihi siapa? Ada teolog mengatakan Allah ada, Allah kasih itu setelah ada manusia, baru Dia bisa ada. Sebelum itu tidak ada. Itu ajaran salah. Allah kasih sebelum ada ciptaan, Dia mengasihi siapa? Dia satu sendiri, seorang Allah sendiri mengasihi. Dia kasih. Kasih siapa? Istilah kasih berarti pas, harus ada sesuatu objek yang dikasihi, baru kasih itu berfungsi, baru kasih itu mempunyai makna. I love him. Saya mengasihi. Kasih siapa? Saya kasih, tapi ada yang tidak ada yang dikasih. Kalau engkau mencintai meluap tapi tidak ada yang dikasih, engkau bisa masuk rumah sakit gila. Allah itu kasih, Allah itu Esa, Allah itu kekal, tapi tidak ada yang dikasih karena Dia belum mencipta kok. Sebelum Allah mencipta segala sesuatu, tidak ada segala sesuatu, bahkan tidak ada sesuatu. Allah belum mencipta sesuatu, tapi Dia itu kasih. Kasih kepada siapa? Itu sebab saudara dengar kalimat di bawah ini. Kecuali Dia Tritunggal, tidak ada agama bisa menjawab ini. God is love, God is eternal, God is existing. The eternal existing love, whom should be the object of His love. Agama semua akan bungkam, tidak mungkin menjawab. Tetapi agama Kristen di dalam kitab suci memberi jawab. Karena Allah Tritunggal, maka Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa mengasihi Allah Roh, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Tritunggal ini menjadi sesuatu interpersonal relationship in love, because God is love. Saudara-saudara, percaya Allah Tritunggal itu begitu penting. Percaya Allah Tritunggal itu begitu harus. Percaya Allah Tritunggal begitu mutlak. Sehingga saya berkata kepada saudara, Allah yang bukan Tritunggal, bukan Allah kasih, lalu mengatakan Dia penuh dengan kasih dan sebagainya, itu adalah saudara bayangan imajinasi manusia kepada Dia. Karena engkau tidak bisa menjawab. Kalau Dia penuh dengan kasih, sebelum Dia mencipta segala sesuatu, Dia cuma kasih sendiri. Bagaimana mengasihi sendiri? Diri mengasihi sendiri. Alkitab mengatakan Tritunggal saling mengasihi. Saya tidak mengutip Paul Tillich yang mengatakan kasih dan hubungan kasih dan sebagainya. Saya cuma katakan Allah Bapa mengasihi Anak. Allah Anak dikirim ke dunia karena Dia mengirim Anak untuk mengasihi manusia. Saudara-saudara, Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Anak.
tiga pribadi ini saling mengasihi. Ini menjadi satu komunitas yang penuh dengan kasih. Dan ini menjadi teladan manusia harus saling mengasihi. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada contoh lain. Ini semua hanya ada di dalam Allah yang sejati. Kalau engkau tidak percaya, engkau seperti kafir. Engkau tidak percaya, tidak heran di dalam pikiranmu penuh dengan kebencian. Yesus Kristus mengajar engkau harus mengasihi. Sebagaimana aku mengasihi kamu, sebagaimana Bapa mengasihi aku. Allah Bapa mengasihi anak, memberikan segala sesuatu kepada anak. Allah Bapa mengasihi umat manusia, memberikan anaknya kepada umat manusia. Ini semua menjadi satu. Ini semua adalah sesuatu organik yang tidak bisa dipecahkan, yang tidak bisa dikurangin, tidak bisa diexam, tidak bisa tidak ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Our God is God of Trinity, is God of interpersonal relationship with love, is God who create community as possible to be the example for man. Jikalau Allah itu Allah Tritunggal, Allah saling mengasihi, maka dengan komunitas di dalam ketiga pribadian ilahi Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi teladan, baru manusia bisa menciptakan komunitas yang penuh dengan cinta kasih. Engkau waktu mendengar khotbah saya tentang Trinitas, berbeda dengan semua buku tentang Trinitas, dan engkau bersyukur kepada Tuhan, firman seperti ini disampaikan di Indonesia terlebih dahulu dari bangsa yang lain. Bukan saya mengerti ini, tapi Alkitab menjadikan saya harus mempelajari dan memahami. Ini suatu hal yang luar biasa. If God is not Trinity, there's no basic and no principle, no example and no possibility of creating a community with love. The Trinity is the foundation of human society. The Trinity is the possibility of a human community. Kita bersyukur cinta kasih berasal dari Allah. Dan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang saling mengasihi, menjadi teladan bagi semua umat yang dicipta menurut peta dan teladan Dia. Kau harus mirip Tuhan. Berarti kau harus belajar dari Tuhan. Belajar kasih dari Tuhan. Hanya di dalam kekristenan, melalui Kristus yang menjadi contoh, mati mengganti kita punya dosa. Dia mengasihi seperti ini. Maka Yesus mengatakan, kasihilah engkau satu dengan lain. Dengan begitu orang mengatakan, engkau murid-muridku. You are learning from me, and I'm with my Father in love. And you learn from us, from Father, Son, and Spirit, how to love one another. Saudara-saudara tahu tidak, Allah Tritunggal begitu penting? Engkau tahu tidak? Yang tidak mengerti Allah Tritunggal tidak pernah mengasihi kasih dengan sesungguhnya. Hanya ikut di dalam kebudayaan, cara-cara bagaimana kelihatan baik. Saya akan stop di sini. Dan ini sesi pertama. Ini menjadi fondasi kita mempelajari Allah Tritunggal. Hari ini engkau akan belajar teologi yang hidup, yang berfungsi, yang praktis, yang berguna. Engkau belajar itu mengerti firman, kebenaran. Dapat sertifikat, dapat sertifikat itu tidak penting. Yang penting engkau belajar dari Tuhan dan betul hidup di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya engkau memimpin kami, memberkati kami sehingga kami mengerti kebenaran, mengerti engkau. Dan kami sungguh-sungguh mengabdi karena kami ditaklukkan oleh kebenaran-Mu, oleh cinta kasih-Mu. Dan kami boleh menjadi murid-Mu. Dan kami boleh hidup memperbaiki masyarakat di tempat kami, sekolah kami, di usaha kami, di daerah kami, di kampung, di kota, di kabupaten, di provinsi, di negara Indonesia. Melalui mengerti engkau Allah yang Tritunggal, jadikan Indonesia negara yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga semua yang lain tidak penting. Tidak peduli kami bangsa apa, agama apa. Kalau kami datang kepada engkau Allah Tritunggal dan belajar dari engkau saling mengasihi, kami akan menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Berkati sesi selanjutnya.
dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang telah menjadi teladan kasih bagi kami. Kami sudah berdoa. Amin.